Nah, saya bertanya di sini, adakah definisi hukum tentang terpapar radikalisme khilafah? Ya. Nah, saya katakan tidak gampang membuktikan seseorang terpapar radikalisme khilafah sesuai dengan koridor hukum. Karena apa? Yang dipakai justru adalah koridor politik. Ya, baik, terima kasih Prof. Ini sudah pukul 17.11 ya, insya Allah kita maksimal pukul 17.30. Nah, namanya ini pengantarnya sudah cukup banyak sekali dan barangkali sudah antri ya, ini sudah ada yang angkat tangan nih mau bertanya. Kita berikan untuk termin pertama ya, semoga banyak termin nanti ya, kalau cukup ya. Tapi kalau seandainya nggak cukup, minimal untuk termin pertama ini kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Nah, yang pertama dari peserta di Zoom, di sini sudah melambaikan tangan ya, saudara kita ini Bapak ya, Bapak Kristi, udah ketemu bocahnya ini. Bapak Kristiono Sulistianto. Ya. Oh, Mas Kris, ya silakan. Mas Kris bisa nyalakan kameranya, kemudian nyalakan mic-nya. Silakan sampaikan pertanyaan secara singkat. Cukup 1 pertanyaan saja ya, supaya yang lain kebagian. Monggo Mas Kris. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Prof. Ya, waalaikumsalam Mas Kris. Ya, monggo. Aktif itu di media manapun jenengan muncul juga. Salam radikal, Prof. Lamrat. Gini, Prof. Berkaitan dengan tadi protokol kampus anti khilafah tadi ya. Kalau kita bicara masalah kampus, itu kan sebenarnya di situ adalah tempat para intelektual ya yang sudah cukup dewasa, cukup bisa menggunakan akal pikirannya untuk memilah dan memilih mana kira-kira yang baik, yang benar ataupun yang salah. Jadi dengan adanya protokol anti khilafah ini itu sebenarnya sama saja dengan menghina insan kampus itu sendiri, Prof ya. Iya. Menghina dalam hal ini adalah menghina akal pikiran mereka dan juga itu sebagai wujud ketidakpercayaan diri dari sivitas akademika itu sendiri ya. Nah, ini pertanyaannya, ini Prof Teki sebagai seorang staf kampus yang masih aktif saat ini ya di Undip, ini bagaimana nih sivitas akademika ataupun khususnya para pejabat kampus baik itu rektor dan jajarannya harus apa yang harus dilakukan untuk menyikapi masalah ini gitu, Prof. Kemudian juga para mahasiswa sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa untuk menyikapi hal tersebut untuk mengembalikan marwah kampus, karena tanpa kalau misalnya hal ini bisa berhasil goal itu kan benar-benar malah menjatuhkan marwah kampus sendiri, Prof. Nah ini sejauh ini bagaimana, Prof? Mungkin Prof kan bisa melihat langsung dari lapangan ya, karena masih sebagai sivitas akademika. Sikap para pejabat kampus maupun mahasiswa ini sejauh ini seperti apa untuk menyikapi hal ini? Terima kasih. Langsung saya jawab ya Mas Indro. Terima kasih, monggo Prof, langsung aja Prof. Baik, kalau soal sikap kampus ya, terutama di Undip itu kan Undip aja sudah punya Timaru, ya. Punya Timaru. Timaru itu tim pemantau radikalisme di Undip. Loh ada, itu sudah ada. Jadi kalau nanti tetap istilahnya yang mempelajari khilafah itu kemudian distempeli dengan radikal, ya wes, itu otomatis protokol itu akan digunakan, itu akan diadopsi. Ya, saya kok yakinnya begitu. Kalau menyatakan bahwa mempelajari, termasuk juga yang di mana itu Sulawesi, di Kendari ya, di Kendari misalnya, itu mesti welcome gitu ya. Jadi silahkan masuk, protokol kita pakai, itu menguatkan, itu malah menguatkan apa yang sudah selama ini terjadi, ya kan, oleh Hikmah Sanggala. Kalau di Undip ya Profesor Suteki yang dikatakan radikal dan macam-macam itu
dengan adanya protokol ini welcome ya, selamat datang ya. Bantuan ya yang dikatakan untuk memperkuat Timaru. Kalau di mahasiswa ada juga namanya badan apa itu namanya, saya agak lupa saya. Yang intinya dengan ideologi Pancasila itu, ya terkait dengan itu namanya. Yang kalau di sana kan ada BPP, ini ada di bawahnya Timaru ada lembaga yang di kemahasiswaan yang sama tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan terhadap ini, terhadap radikalisme itu. Nah kalau itu juga dimasukkan ke namanya radikalisme, maka klub Timaru mendapatkan bantuan atau mendapatkan penguatan dari protokol kampus anti khilafah. Komplit, Mas? Komplit, Mas Kris. Nah, jadi ada kemungkinan begitu, Mas Kris. Tapi saya yakin juga mesti ada beberapa kampus yang saya yakin juga akan menolak kalau terjadi seperti itu. Misalnya apakah itu di sebagian kampus NU, sebagian kampus Muhammadiyah, ya, atau mungkin kampus UIN, ya, misalnya UIN, bisa jadi kira-kira bagaimana itu, menerima atau menolak, saya nggak tahu ya, tapi ya itu jadi pertimbangan tersendiri. Kalau menurut saya sih sebaiknya ditolak, karena apa? Itu akan mengganggu tadi persoalan kebebasan mimbar akademik, juga termasuk otonomi kampus itu berarti sudah terkooptasi oleh penguasa atau rezim yang sedang berkuasa. Sementara rezim itu akan berubah gitu loh. Jadi kalau membuat kebijakan ya tolong bikin yang visioner gitu ya. Jangan begitu. Ya pelarangan-pelarangan itu bukan, saya yakin mahasiswa sekarang kan tidak hanya memperoleh pengetahuan hanya dari sisi apa itu, sisi pengajian-pengajian atau kegiatan kerohanian di kampus, bisa lewat ya, ada Zoom, ada media ini, ada media macam-macam. Betul nggak? Ya kalau dilarang di kampus ya pakai media Zoom. Ya toh? Nah, kan bisa di luar kayak gini kita Zoom. Terus apa? Nenek mau ngelarang Zoom ya sono untuk mateni Zoom sana, ya toh? Zoom dimatikan aja di sana. Nah, ini kan bebas kita. Artinya tetap ada ya batas-batasan. Tapi kajian-kajian yang sifatnya ilmiah sekarang kan bisa dilakukan dengan, misalnya saya langsung buka Zoom untuk 45 menit, taruhlah begitu ya. Langsung kan Suteki dengan ID meeting sekian, password sekian, saya kirim, kita ketemu di sini. Langsung crack. Bisa kok. Nggak harus bikin namanya apa itu, Mbak Sam? Halqoh ya. Betul ya? Halqoh. Hah? Halqoh. Iya, Bro. Halqoh, ya toh, halqoh. Ya bukan katanya beda dengan kolak. Lain dengan halqoh ya, halqoh. Bikin halqoh atau bikin apa ya istilahnya itu yang liko ya misalnya. Nggak harus likoknya dalam bentuk fisik, kan nggak harus. Dalam bentuk ya virtual gitu loh. Ya enggak? Oh begitu dong. Kalau mau menyiasati ya pakai cara-cara yang sekarang memang bisa kita adopsi secara virtual atau dari sisi daring. No problem. Uniol ini kan daring. Coba kalau kita ini mendirikan universitas sendiri dengan ini macam-macam syaratnya ora umum, ya kalau kita ini kan hanya grup saja untuk apa, membicarakan tentang ya kondisi negeri ini. Pak kalau nggak percaya yang kita bahas setiap hari itu apa? Itu kan hal-hal yang sebenarnya juga terjadi di negeri ini yang harus kita bahas, kita bicarakan, ya kita diskusikan, kan tidak ada masalah di situ. Yang penting tadi ya tetap ada unsur-unsur bagaimana kita memperhatikan persoalan etika, ya persoalan hal-hal yang bagaimana dari aspek hukum dan seterusnya kita memang harus paham di situ. Tapi dari sisi keilmuan, open mind, tentunya kita tidak ada masalah di situ, termasuk ketika ada kritik-kritik yang sifatnya membangun. Gitu ya Mas Kris ya, yang lain? Ya, itu terima kasih Prof. Semoga sudah menjawab nih pertanyaan dari Pak Kris ya. Begitu muncul wajahnya, oh Masya Allah ya. Pak Sekarang Kris, dari Ahmad, ya, jangan dari Evan semua. Evan boleh nanya? Ya. Sebentar ya. Ini yang masuk, silakan angkat tangan dulu sebelum diizinkan. Ada yang dari mahasiswa online yang Ahmad nih? Silakan. Nggak ada, Prof. Kayaknya. Oh, wes pinter-pinter, wes dididik apik, pinter-pinter. Tapi bukan berarti. Loh, tadi dosolnya Mas Kris itu kan dosol di universitas online. Oh, gitu ya. Iya. Oh, ini Prof, ada pertanyaan yang ditulis di chat. Ya, jadi ini Prof, saya bacakan Prof. Ya. Assalamualaikum Prof, perkenalkan saya Imelda, merupakan mahasiswa aktif di salah satu universitas negeri di Samarinda.
Melihat banyaknya pergerakan mahasiswa yang ada di Samarinda, dan sebutlah salah satu organisasi tersebut sama-sama memperjuangkan Islam. Tetapi mereka tidak secara gamblang memperjuangkan khilafah. Hanya memperjuangkan seperti perbaikan pribadi, ya, ataupun ibadah-ibadah mata saja. Misal tentang fikih dan lainnya. Bagaimana sikap Terus? kita sebagai pejuang syariah Islam memberikan pemahaman kepada mereka untuk sama-sama memperjuangkan khilafah. Ya. Itu, Prof. Bagaimana sikap kita sebagai pejuang syariat Islam memberikan pemahaman kepada mereka untuk sama-sama memperjuangkan khilafah. Nah, sebenarnya kan begini ya saudara sekalian ya. Ini memang membangun apa istilahnya kesadaran itu menjadi proyek yang paling besar gitu ya. Ini membangun kesadaran umat itu proyek yang paling besar. Mungkin orang akan mengatakan, saya pernah didebat itu ya di Surabaya di Masjid Angkatan Laut itu. Lu saya itu sudah kok soal ajaran khilafah itu sudah kok menjalankan ini. Loh Mas, kalau ngomong soal khilafah untuk Islam syariat Islam kafah kan nggak cukup dengan itu. Ekonominya, politiknya ini macam-macam. Lu ya itu kan urusan nanti. Waduh lah berat sampai saya ya semoga lah jenengan punya pikiran begitu ya saya persilakan Anda punya pikiran begitu. Nah, berarti apa? Di sini memang belum ada kesadaran bahwa Islam itu bukan hanya bicara tentang ibadah mahdhah. Bahkan kalau kita perlu itu kan, lupa Islam ngomongnya cuma amar ma'ruf. Lah nahi munkarnya di mana? Itu aja sudah jomplang kalau kita misalnya cuma amar ma'ruf tok, nahi munkar nggak dijalankan, kita tetap akan ditanya. Loh kok Anda cuma amar ma'ruf golek selamat dhewe? Ya kan? Loh, kalau amar ma'ruf itu anggar wong iso, tiap hidung itu bisa. Bahkan saya yang cuma mungkin bisa maca alif bengkong saja itu bisa amar ma'ruf. Tapi untuk nahi munkar coba. Bisa? Mas Indro? Misalnya bisa. Yang lain bisa enggak? Berani apa tidak? Berat itu. Maka kan saya bolak-balik juga ngomong, loh, kalau orang berjuang itu kok pengennya di zone, comfort zone. Ya, comfort zone. Jadi di area nyaman, akhirnya menimbulkan namanya fear zone, namanya area ketakutan, itu tidak mungkin kita akan tumbuh ke area namanya growth zone. Nah, untuk sampai di growth zone, kita mesti melampaui namanya learning zone. Jadi area pembelajaran. Nah, di situ berarti apa saudara sekalian? Ya, yang kita alami ini adalah proses-proses pembelajaran. Betul tak? Jadi Allah sendiri sudah mengizinkan, kalau nggak diizinkan kan nggak terjadi itu 6 anggota FPI itu meninggal. Ya, terbunuh misalnya. Allah menghendaki enggak. Kenapa itu terjadi? Karena Allah memang mengizinkan begitu maksud saya. Untuk apa? Ya mungkin untuk ibrah, ya untuk pembelajaran bagi yang lain dalam arti memperjuangkan Islam itu ternyata ada yang sampai misalnya ya bagaimana itu? Ada yang sampai terbunuh, ada yang sampai terpersekusi, ada yang sampai ojo mikirnya mau enak kepenak tok gitu loh. Karena itu kenyataan loh itu ya. Itu kenyataan dalam sejarah kita selalu menemukan, bahkan bukan hanya itu, memperjuangkan Indonesia merdeka saja itu ada yang harus menangis, kehilangan darahnya sampai mati, yang meninggal dunia, itu dilakoni kok. Gitu ya, kita memang nggak menantang maut, enggak, tetapi bagaimana itu memang ada titik-titik tertentu, ya resiko perjuangan itu selalu ada, maka saya katakan itu kalau di dalam sebuah perjuangan Anda sedang berada di area comfort, selalu ingin di daerah yang nyaman, atau selalu Anda sedang berada di wilayah nyaman terus, maka Anda sebenarnya sedang berada di jalan yang salah. Deskarepmu ya lu itu ada kemungkinan begitu loh. Perjuangan mesti kan ada tuh onak duri istilahnya begitu ya, ada jalan terjal ya, orang hidup kan begitu. Dalam rumah tangga kan juga nggak ada mulus, nggak ada, mesti kadang ada riak-riak kecil ya, ada hambatan sedikit ya. Itu yang justru menjadi bumbu kehidupan dalam rumah tangga. Betul loh, Mbak Puspita? Ya. Mana itu Mbak Ika juga, Mbak Ika, Mbak Lisa, di mana? Kok enggak tampak ini? Mungkin di
tempat lain ya, maksudnya di di layar yang lain. Ini kan baru layar pertama ini ya, layar pertama. Oh iya, Om. Olah kuwi nangis pi anakmu malahan, Mbak ya. Pikir. Pier ya, namanya Pier. Iya, iya, Prof. Ini mau saya buka tapi lagi merengek. Oh, jangan menyusui di tempat ini, nggak boleh ya. Ya. Ini teman-teman ada yang pakai apa namanya seragam junior ya. Seneng aku ya. Alhamdulillah ya dipakai. Nek mbok buang ya awas ya. Mbak Sam tuh pakai apa itu? Hijau juga ya. Gitu Mas Indro. Ya, ini masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Tadi ada penanya yang sudah bolak-balik melambaikan tangan, Mas Dimas ya. Mas Dimas Ini silakan. maaf Mas Dimas, waktunya masih 3 menit, jadi singkat saja pertanyaannya supaya bisa diulas ya. Monggo Mas Dimas. Nanti ditambah Oke. sedikit Mas, nggak apa-apa Mas. Tambah ya 10 menit gitulah ya. Kita agak Ya, mundur ya. dikit nggak apa-apa. Monggo, Insya Mas Dimas. Allah Maha tahu kok ya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dimas, silakan. Saya Dimas nih dari Medan, Prof. Woi Medan, gimana Ya. kabarnya? Salam kenal semua. Jadi menarik tentang apa namanya proposal tentang anti khilafah ini. Jadi apakah itu diinisiasi oleh kampus Undip saja atau diinisiasi oleh pemerintah Indonesia? UIM. UIN saja. UIM Mas, Universitas Islam Malang. Oh, UIN Malang. Ya. Dan apakah akan ditularkan ke seluruh kampus di Indonesia atau seperti apa? Pertanyaan pertama. Kedua, apakah kemudian ketika proposal itu diluncurkan sudah di ACC oleh pihak siapa yang akan meng-ACC itu? Dan apakah kemudian organisasi kampus ini bisa melakukan class action atau penolakan terhadap proposal tersebut? Apakah memungkinkan? Kemudian keempat, apakah Kali. Ya terus. 3 aja dulu, Prof. Maaf. Ya oke. Jadi yang di UI Malang itu saya baru sebatas membaca di media sosial. Saya kan mikirnya itu sudah saya bikin juga di Facebook Mas ya, sudah saya tulis. Ketika itu misalnya benar, saya prihatin kan itu kan. Nah, saya belum langsung menemui Pak Wahid. Siapa itu namanya? Pak Ahmad Wahid ya. Pak Ahmad Wahid itu untuk bincang-bincang terkait dengannya, yang saya baca sebatas apa yang disampaikan di media sosial. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka saya katakan saya prihatin. Jadi sampai sekarang saya juga belum tahu ini apakah atas nama universitas atau hanya sebatas, kalau yang saya tahu masih sebatas yang diajukan oleh Pak Ahmad Wahid ini, ya Pak Ahmad Wahid ini yang kerja di Fakultas Hukum dan pasca sarjana UIM. Ya, sebatas itu yang saya tahu. Makanya saya katakan atau kita ini diskusikan ini karena supaya tidak istilahnya orang Jawa tidak terlanjur orang ndodro gitu ya, tidak terlanjur menjadi sesuatu yang lalu mendapat kesadaran publik untuk ternyata ini betul harus ada. Nah, kita mencoba untuk mengkritisi itu. Apakah betul kalau ada tindakan semacam itu mengajukan proposal tentang kampus anti khilafah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, organisasi siapa yang sudah meng-ACC berarti saya belum tahu ya proposalnya itu. Namanya proposal kan baru proposal belum tentu juga di-ACC oleh misalnya mengatasnamakan rektor ya pimpinan rektor Universitas Islam Malang misalnya. Ini belum. Maka ini kita diskusikan ya nanti supaya kita juga memperoleh kejelasan misalnya ada feedback ya ada tanggapan balik dari sana kan bisa tuh Mas. Kita diskusikan begini kemudian ada feedback ada dimuat ini kayak UI itu ketika fakta integritas 13 poin itu tersebar ya kita kan tidak tahu juga apakah ini betul itu dari awal memang sebenarnya pimpinan universitas mencoba untuk istilahnya tes water. Ya, ini saya begitu ya. Ternyata timbul berbagai penolakan dari berbagai pihak. Akhirnya apa? Ya sudah dianulir bahwa itu bukan dianulir, maksudnya dinyatakan oleh pihak universitas itu bukan kebijakan resmi dari universitas. Rektor tidak juga pernah membuat itu. Selesai, Mas. Tapi coba kalau nggak ada yang
bersuara. Mungkin enggak itu dijadikan sebagai fakta integritas harus ditekan oleh mahasiswa? Sangat mungkin. Maka kita ini teriak itu penting, Mas. Ya toh? Wes ibaratnya nyaris tak terdengar, ora apa-apa. Ya, nyaris tak terdengar enggak masalah. Junior enggak diperhatikan enggak ada masalah ya. Tapi kan ini kayak multiplier effect ya. Jadi dia krek. Oh, ini enggak benar, ini enggak benar. Ketika kita bisa berkonsentrasi bahwa universitas tugasnya adalah mengoreksi, membedah ya, kemudian sampai pada memberikan apa batasan-batasan, oh ini baik di sini, tidak baik di sini, ada kelemahan, ada kekuatan di sini. Kayak itu loh, analisis SWOT itu loh ya. Oh ini ada strong and weakness-nya di mana, oh silakan itu tidak ada masalah gitu loh. Yang penting tadi saya kunci, jangan pakai kekerasan dan tindakan pemaksaan, itu yang nggak boleh. Karena katanya kita demokrasi, gitu. Oh demokrasi kok. Nggak boleh itu. Ya, kalau mau untuk class action itu kalau memang sudah ada. Jadi saya pernah juga menjadi ahli untuk class action untuk perjanjian antara DKI Jakarta dengan investor asing, ya Palija dan Aitra dalam pengelolaan PAM DKI, Mas, ya PAM, perusahaan air minum, ya DKI Jaya itu kan antara DKI dengan perusahaan asing. Itu ada class action. Saya menjadi ahli di situ dan betul perjanjian antara asing dengan di pemerintah DKI Jakarta itu dinyatakan batal demi hukum. Karena apa? Ya karena nggak sesuai dengan pengelolaan sumber daya air sebagai common public apa istilahnya res commune ya sebagai milik bersama yang seharusnya dikelola oleh pemerintah negara dalam arti bahwa pemerintah daerah atau pusat. Ya, jadi saya pernah itu melakukan ini, tapi kalau untuk menunggu ini memang harus ada apanya? Ada barangnya dulu, ya ada protokolnya itu jelas. Disetujui siapa macam-macam. Nah, paling tidak misalnya itu diberlakukan di UIM, ya apa mahasiswa UIM yang atau juga plus sertifikat akademikanya menggugat, kan begitu. Kalau masyarakat yang umum paling hanya bisa melakukan demonstrasi ya untuk unjuk rasa atau mungkin dengan tulisan dan macam-macam mengkritisi itu tidak ada masalah. Tapi untuk class action itu kalau masif misalnya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan misalnya ya Pak Makarim misalnya ini, ya itu boleh kita bisa melakukan class action ada di situ. Itu ya Mas Dimas. Ya begitu. Terima kasih Prof. Ya, Oke, salam silakan. untuk keluarga, untuk rekan-rekan yang ada di Medan. Ya, Namanya terima kasih, ini Prof. Namanya ini Prof. Jadi ketika misalnya momentum isu reshuffle, tiba-tiba banyak banyak menteri berbicara radikalisme. Kemudian ketika dalam level akademik itu juga banyak akademisi ya itu berbicara radikalisme. Makanya ya itu karena ada core-nya dari atas lalu merembet begitu. Maksudnya gini Prof, ada opini ini ketika berbicara radikalisme, berbicara anti khilafah itu seperti jalan tol untuk karir politik, Prof. Gimana tuh, Prof? Wah, tapi kalau itu misalnya orang yang pro, enggak mungkin itu menyuarakan juga di dalam kampanye-kampanyenya. Yang anti juga enggak mau. Keep silent. Ya, paling begitu. Coba Anda lihat aja, apakah PKS, apakah itu P3 atau mungkin apa ya PKB, itu kan sebenarnya organisasi-organisasi politik yang berbasis Islam sebenarnya, ya kan? Tapi mana dari mereka yang termasuk misalnya maaf ya dari sisi ini juga saya sedikit mengkritis untuk Muhammadiyah misalnya itu juga mana itu? Saya waktu itu di Surabaya saya tanya kenapa itu Muhammadiyah tidak mau memperjuangkan ini? Jadi masalah besar di situ. Ya, jadi organisasi politik kita itu ya lebih banyak bagaimana meraih kekuasaan, bagaimana kemudian mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan ya. Terutama bagaimana untuk meraih kekuasaan yang baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Terutama itu dua itu yang mereka perjuangkan. Jadi persoalan inti dari segala inti ya, core of the core misalnya ya. Kan tidak mungkin kalau sistem Islam, syariat Islam dijalankan kalau tidak ada naungan sistem pemerintahan itu never, nggak mungkin. Ini logika yang berpikir kita sebenarnya sebatas itu.
Jadi mau teriak-teriak tentang syariat Islam kafah itu ya tidak bisa dijalankan ketika sistemnya tidak mendukung. Nah, Sepakat, Prof. itu tidak akan mungkin gitu. Ya gitu ya Mas Indro ya. Ya, sepakat, Prof. Ini waktunya sudah lewat 6 menit ya, mungkin boleh kita closing, Prof. Baik, saudara sekalian, sebagai penutup saya berharap ya, kesadaran kita sebagai umat Islam ya sejelek apapun kita lah ya, sejelek apapun kita, serendah apapun keimanan kita, janganlah kita memusuhi ajaran Islam. Kalau tidak bisa menyuarakan, kalau tidak bisa memperjuangkan, diam saja. Ya tidak perlu memusuhi. Nah, kalau bisa kita ikut di barisan menjadi pejuang itu ya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Khusus untuk protokol kampus anti khilafah, Uniol yang jelas menolak. Saya juga menolak ya, tidak setuju adanya protokol kampus anti khilafah. Demikian ya saudara yang bisa saya simpulkan. Semoga ke depan kita tetap dalam keadaan yang istiqomah ya, memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita di bidang kita masing-masing, tetapi juga jangan lupa untuk bersinergi, untuk berhubungan juga dengan komponen-komponen yang lain. Ya, kalau jalan sendiri-sendiri ya nggak bisa, ya kan, harus juga bersama dengan para pejuang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya para junior Mahol, Sivitas Akademika di Uniol, Mahol dan juga Dosol dan juga beberapa peserta YUM yang mungkin berasal dari luar ini. Saya berharap kita masih menjalin ukhuwah ya, Islamiyah, silaturahmi yang baik ya, sehingga ke depan bangsa ini menjadi juga semakin baik karena kontribusi kita sebagai umat Islam ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Prof. Sutiki yang sudah berbagi banyak hal ya pada sore hari ini. Inilah bentuk ikhtiar intelektual ya dari online ya. Ketika muncul wacana kampus anti khilafah, maka kemudian dibahas dengan akademis juga ya. Kita bayangkan ya teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kita tahu kalau kita kemudian pergi ya melewati jalan raya, kemudian kita menjumpai traffic light, lampu merah, maka apa yang kemudian kita lakukan? Ketika menjumpai lampu merah, maka biasanya kita berhenti. Ya. Tapi meskipun demikian, ya kadang-kadang kita juga menjumpai orang-orang itu ketika menjumpai lampu merah itu juga menerobos, dia melanggar. Ya. Padahal kita tahu ya institusi kepolisian berdiri tegak masih ada ya, banyak kemudian pasukannya. Ada institusi yang kemudian menjaga, menerapkan, mengawal hukum dan mengatur lalu lintas, orang masih menerobos ya. Apalagi ketika kemudian kepolisian itu dibubarkan, terbayang nggak bagaimana hukum lalu lintas itu berjalan ya. Demikian juga ketika berbicara syariat Islam ya. Institusinya tidak ada, maka tidak heran kalau kemudian banyak kemudian ajaran-ajaran hukum-hukum dalam Al-Quran itu hari ini kemudian terbengkalai, tidak bisa diterapkan. Maka sebuah ide yang menurut saya konyol ya, ide yang menurut saya tidak masuk akal ketika kemudian khilafah itu ditolak sementara orang mengharapkan Islam kafah. Nah, lebih konyol lagi adalah mereka yang kemudian hari ini mereka mengaku akidahnya Muslim, tapi kemudian menolak sebuah institusi yang menjamin diterapkannya Islam kafah. Nah, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dimudahkan ya urusannya, kemudian diistiqomahkan dalam keimanan Islam, sehingga cita-cita ya hidup dalam Islam kafah itu senantiasa hidup terus dalam hati kita, dan kita berada pada barisan pejuangnya. Nah, amin. Orang ya mungkin ketika mendakwahkan khilafah itu mungkin bisa dipenjara oleh rezim yang berkuasa yang kemudian anti terhadap ajaran Islam. Tetapi perlu kita ingat bahwa pemikiran tidak bisa dipenjara. Hanya orang-orang dungu yang kemudian ingin memenjarakan pikiran. Terima kasih. Sampai ketemu di kuliah online berikutnya. Kalau ada kesalahan kekurangan, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.